بشرى لنا
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. ربي يسير ولا تؤسر، ربي تمم بالخير. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وأمور المسلمين واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا. بسندنا المتصل إلى إمام الخاتمة الحفاظ الإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى وقدس الله سره وأدام النفع بعلومه وبركاته ونفحاته ومداته برحمته بالدارين آمين. Hadis nomor 6554. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Karena ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza arada, apabila menginginkan ya Nabi, apabila menginginkan ya Nabi, ayyad'uwa, bahwa beliau berdoa, bahwa beliau berdoa ala ahadi, untuk kebinasaan seseorang. Ala itu makna kebinasaan, untuk kebinasaan seseorang. Au yad'uwa li ahadin, atau berdoa untuk pertolongan seseorang. Li, bagi, maknanya manfaat, untuk pertolongan seseorang. Qonata, niscaya baca kunut ya Nabi ba'da ruku', setelah ruku'. Ruku' kapan? Rukuknya kapan? Rukuk yang mana? Setelah rukuk yang mana? Setelah rukuk yang mana? Rukuk terakhir. Salat apa? Salat apa? Salat 5 waktu. Bukan salat subuh. Salat subuh itu kunut subuh. Ini bukan kunut subuh, ini kunut nazilah. Kunut yang Nabi pernah baca untuk satu suku yang pernah berkhianat kepada Rasul dengan membunuh utusan Nabi Muhammad SAW, yang mereka minta sendiri utusan itu untuk dikirim ke kampungnya mengajarkan Quran, tapi sampai di kampungnya dia bunuh. Didoakan oleh Nabi selama 1 bulan. Setelah 1 bulan Nabi tidak doakan, Nabi tinggalkan. Nah, itulah maksud kunut yang ditinggalkan oleh Nabi, bukan kunut subuh. Ini pandangan ulama Syafi'iyah. Menurut mazhab Imam Abu Hanifah, kunut itu sebelum rukuk. Menurut mazhab Imam Syafi'i, kunut itu setelah rukuk. Lalu kenapa kita baca doa khatmil Quran sebelum rukuk? Lalu kenapa kita baca doa khatmil Quran sebelum rukuk? Karena di salat tarawih enggak boleh kunut.
Nggak boleh kunut di salat tarawih. Sedangkan khatmil Quran itu ada di salat tarawih rakaat terakhir pada hari yang ke itu antum. Fatwa itu jangan untuk diri kita sendiri saja. Pada hari yang keberapa saja, yang dimana seseorang khatam Quran, maka itu sebabnya doa khatmil Quran sebelum ruku. Karena witir, karena tarawih nggak boleh kunut. Salat yang boleh kunut itu hanya 3. Satu, salat witir. Itu kalau di bulan Ramadan. Mazhab Imam Abu Hanifah dari tanggal 1 sampai akhir. Mazhab Imam Syafi'i dari tanggal 16 sampai akhir. Yang kedua, salat subuh. Yang ketiga, salat 5 waktu. Salat subuh disebut kunut subuh, salat 5 waktu disebut dengan kunut nazilah. Itu apa kunut nazilah? Yad'u ala ahad, mendoakan kebinasaan atas seseorang. Misalnya muncul di Indonesia seseorang yang terlalu merusak agama, banyak membunuh kaum muslimin, kita doain. Misalnya Perdana Menteri Israel, itu seharusnya kaum muslimin di seluruh dunia sudah layak bacaan kunut nazilah untuk dia. Si nyahok tu menyamin nyahok itu di kunut nazilahin, tapi nggak ada yang mau mengajak begitu. Takut negaranya diboikot. Yang kedua, kalau mendoakan keuntungan untuk seseorang, misalnya warga Palestina, kunut nazilah untuk warga Sumatera Barat yang sedang dilanda musibah dengan bacaan Allahumma dafa'anna al-bala wal waba wal ghada wal fahsya ta'un wal munkar. Itu disebut kunut nazilah. Tapi kita baca kunut nazilah hanya subuh saja, semestinya 5 waktu. Tapi entar dulu 5 waktu. Kalau dah terlalu mencekam baru 5 waktu. Hadis berikutnya, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ada beliau idza apabila aroda menginginkan ia Nabi ayya'takifa bahwa i'tikaf ya Rasul, bahwa i'tikaf ya Rasul, sholal fajr, niscaya salat ya Nabi akan salat subuh. Niscaya salat ya Nabi akan salat subuh. Summa dakhala, kemudian masuk ya Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'takafahu, ke tempat iktikafnya, ke tempat iktikafnya. Salat subuh hari keberapa ini? Salat subuh hari keberapa Nabi masuk ke tempat iktikaf? Salat subuh hari ke 20 Ramadan. Nah, salat subuh hari ke-20 Ramadan. Karena disunahkan i'tikaf di 10 akhir Ramadan. 10 akhir Ramadan mulai tanggal 21 Ramadan. Tapi i'tikaf untuk 10 akhir Ramadan bukan mulainya maghrib, tapi mulainya Nabi i'tikaf itu subuh tanggal 20 Ramadan. Nabi keluar dari rumah
yang sebelumnya sudah disiapkan tempat iktikaf bagi Nabi. Apa itu tempat iktikaf? Di zaman Nabi, karena masjid hanya beratapkan daun kurma, kemudian melantaikan pasir, maka Nabi buat tempat iktikaf di masjid, yaitu kemah. Kemah. Kalau pada hari ini nggak perlu buat kemah di masjid. Atapnya sudah 2 lapis, 1 seng di luar dan plafon di dalam. Lantainya 2 lapis, sudah dikasih keramik, tambah karpet lagi. Jadi nggak perlu untuk bikin kemah. Tapi kalau sekiranya di masjid tersebut banyak nyamuknya, antum bawa kelambu yang bisa bongkar pasang. Nah, ini juga bahagian ittiba dengan sunnah Rasul. Kalau di sini digunakan bahasa tempat iktikaf, maka setiap orang punya tempat iktikaf. Ada tempat yang di sana dia terus menjalankan ibadah iktikaf, mau siang mau malam, tidur dan istirahat di satu tempat. Nah, kalau kita rujuk kepada pembahasan ini, maka yang paling tepat menjalani tempat iktikaf, bukan iktikafnya, tempat iktikafnya adalah ulama suluk, orang-orang suluk. Dia punya tempat iktikaf. Pernah suluk? Belum. Jadi setiap orang itu ada satu kelambu. Situ dia duduk, situ dia sholat, situ dia zikir, situ dia tidur, situ dia makan. Makannya nanti akan diantarkan oleh petugasnya. Makannya cuma nasi sama sayur. Itu tempat iktikaf. Nggak boleh ngomong satu sama lain. Tapi proses ini biasanya di musola. Nah, maka nggak jadi iktikaf, kecuali musola yang diwakafkan. Nah, iktikaf yang kita lakukan pada hari ini itu baru belajar. Itu baru iktikafan. Yang masuk masjidnya malam, masuknya pun udah terlambat, sampai di dalam pun ngobrol, sampai dekat-dekat subuh tidur, makan sahur tidur, tahajud enggak, baca Quran enggak, cuma dalam masjid saja. Itu belajar iktikaf. Ada juga memanfaatkan iktikaf itu untuk muzakarah agama. Enggak tepat untuk muzakarah agama. Iktikaf itu sendiri-sendiri. Ini buatlah muzakarah agama. Hari pertama alhamdulillah, hari kedua bagus, hari ketiga ghibah. Maka cara iktikaf yang tepat itu sendiri, jangan bawa teman atau teman yang satu prinsip. Saya di tiang sini, kamu tiang sana, kamu tiang belakang. Kita nggak boleh ngobrol. Ini iktikaf masuknya ke masjid jam 12 malam. Lebih lama iktikafnya di halaman masjid, di kedai kopi, daripada di dalam masjid. Sampai dalam masjid, salat tahiyat masjid, kemudian salat 2 rakaat, kemudian mendudukkan kepala. Gak lama sebentar makan sahur lagi. Cari pula keluar makan sahurnya. Yuk sahuran. Ke mana yang buka sahur? Itu kan iktikaf namanya. Itu iktikafan. Kemarin ada iktikaf 10 akhir Ramadan. Afra di mana? Di pesisir? Di masjid? Berapa hari? 5 hari. Jam berapa masuk masjidnya? Setelah asar? Isya. Sampai kapan?
ke salat tahajud, pulang ke rumah sahur, balik lagi nggak salat subuh? Alhamdulillah. Afra i'tikaf, kalah yang lain. Nah, yang lain i'tikaf juga di depan TV. Nah, depan game, rebutan remote sama adik. Satu hobi film kartun, satu hobi film kotak. Rebutan dia, berkelahi. Pening bapaknya, ini dah mondok masih berkelahi sama adik remote. Mana antum nih, Rafi? Karena ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada, apabila menginginkan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyastaudi'a, bahwa melepaskan ya Nabi akan pasukan, melepas ya Nabi akan pasukan, mengantarkan pasukan. Biasanya Nabi hantarkan ke Saniyatil Wada. Qala, Nabi baca doa, astaudi'ullah dinakum wa amanatikum wa khawatima a'malikum. Ini doa ketika kita pisah dengan kawan, doa ketika ada orang pamit. Nah, pamit, dia mau pergi lanjutkan pendidikan, dia mau pergi umroh, dia pergi haji, dia pamit, maka bacakan doa ini. Maka dianjurkan kalau kita mau safar, kita pamitan, pamitan kepada ulama tempatan, pamitan kepada orang soleh di kampung kita. Nah, supaya dapat doa ini, aku titipkan kepada Allah, astaudi'u, aku titipkan kepada Allah dinakum, agamamu, sehingga sepanjang perjalanan dan tempat tujuan agamamu enggak tergadaikan. Wa amanatakum, amanatakum mufrad, dan amanahmu, amanahmu artinya sifat amanahmu, supaya dalam safar, dalam tempat tujuan tidak curang. Wa khawatima a'malikum, dan penutup amal-amalmu saya titipkan kepada Allah. Nah, itu sunnahnya. Nah, kalau ada adat istiadat yang lain lagi, apakah disiram dengan air garam sebelum berangkat haji atau umroh, sebelum pergi safar, pergi belajar, ataukah disitawasi dinginkan, atau ditiup, ataukah diusap, apakah dijampi, itu tambah-tambahan yang lain. Nah, dan sunnah juga dibuat walimatus safar. Walimatus safar, kenduri safar. Hari ini orang tidak terima walimatus safar. Walimah itu adalah kenduri pernikahan, jangan dibuat pada yang lain, asal ngomong saja. Padahal yang kitab fikih bisa begitu dibuat. Disunahkan melakukan, memenuhi undangan-undangan walimah-walimah, kecuali walimatul urus, maka sunnahnya adalah, maka memenuhinya hukumnya wajib. Sementara walimah-walimah yang hukumnya sunnah,
Jadi ulama fikih dari dulu sudah menggunakan tuh bahasa walimah. Memang secara khas walimah itu untuk walimatul urus, tapi ada digunakan kalimat walimah itu untuk yang lain. Maka disebutlah walimatus safar, walimatul kudum. Baru sampai safar bikin kenduri karena selamat pulang pergi. Kalau mau safar bikin kenduri, doain selamat pergi dan tidak kembali. Ini khusus untuk safar haji dan safar umroh di usia tua. Nah, usia muda jangan, mesti kembali dulu untuk kembali beberapa kali setelahnya. Tapi kalau nanti dah safarnya itu usia 60-65 tahun, itu jangan minta selamat pergi pulang, selamat pulang pergi, tapi selamat pergi tak pulang-pulang lagi. Itu doanya supaya meninggalnya di Haramain Asy-Syarifain. Nah, itu doa perpisahan dengan kawan, itu doa yang kita baca ketika orang pamitan melakukan safar. Karena ada ya Nabi SAW idza arada, apabila menginginkan ya Nabi ghazwatan akan perperangan, warro niscaya menutupi ya Nabi bi ghairiha dengan yang lainnya. Apabila Nabi ingin peperangan, maka Nabi tutupi dengan yang lain. Ini disebut dengan strategi perang. Karena kalau kita inginkan perang dan kita sampaikan terus terang, bisa saja yang duduk dalam majelis Nabi itu, yang mendengarkan informasi itu orang munafik. Kalau orang munafik mendengarkan, maka dibocorkanlah kepada musuh yang dituju. Akhirnya kita datang, dia sudah siap dengan tempurnya. Maka Nabi mengisyaratkan, maka Nabi memiliki kebiasaan kalau mau berangkatkan pasukan perang, Nabi tutupi dengan isyarah yang lain. Dalam bahasa hari ini adalah kata sandi. Nah, menggunakan kata sandi itu bahagian dari strategi yang dibenarkan di dalam Islam. Nah, lapor 02 semangka lewat. Orang dengar, apa itu semangka lewat? Nah, semangka itu simbol PKI. Nah, di luarnya hijau, hijau menunjukkan Islam, di dalamnya merah. Nah, PKI. Kasih mic sebelah kanan. Karena kirim aja mic-nya dulu. Karena ada ya Nabi SAW, satu hadis lagi. Karena ada ya Nabi SAW idza arada, apabila menginginkan ya Nabi SAW ayyar kuda, bahwa tidur ya Nabi, bahwa tidur ya Nabi, wada'a yadahul yumna, niscaya meletakkan ia Nabi akan tangannya yang kanan, tahta khaddihi, di bawah pipinya Nabi. Di bawah pipinya Nabi. Pipi yang mana? Pasti yang kanan. Nggak mungkin letakkan kanan di bawah pipi kiri. Mana caranya itu? Bisa antum praktek. Letakkan tangan kanan di bawah pipi kiri. Tidur. Yang bisa praktek boleh tidur. Nggak mungkin. Nggak mungkin.
Kemudian Nabi baca doa, Allahumma kini adzabaka yauma tab'atsu ibadak. Ini doa tidur yang lain lagi. Ya Allah, lindungi aku dari azabmu pada hari yang engkau bangkit akan hamba-hambamu. Salasa miror, Nabi baca 3 kali. Ini doa tidur yang ketiga. Kita akan dengarkan doa tidur yang kedua. Nah, yang tahun pertama nggak usah baca. Boleh langsung berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli zanbi wa aksi syaitani wa furqani masakil mizani waja'alni fil nadil a'la. Nah, bagus. Itu pengalaman pertama lancar kan, keren. Imran bin Husain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli dzambi wa aksi syaitani wa furqani Jangan nyolek, jangan nyontek. Nah, Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli dzambi wa aksi syaitani wa furqani masakil mizani waj'alni fil nadil a'la. Khair. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli dzambi wa aksi syaitani wa furqani masakil mizani waj'alni fil nadil a'la. Nah, diamalkan termalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli dzambi wa aksi syaitani wa furqani masakil mizani waj'alni fil nadil a'la. Nah, tapi itu jangan dibaca selap doa lepas salat ya. Antum tambahkan pula ntar biar panjang doa antum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli dzambi wa aksi syaitani wa furqani masakil mizani waj'alni fil nadil a'la. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli dzambi wa aksi syaitani wa furqani وثبت ميزاني واجعلني في النبي أعلى. اللهم كني أهداك يوم تبعث عبادك 3 مرات. itu bedanya ada tamat tafakur itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli dzambi wa aksi syaitani wa furqani mizani waj'alni fil nadil a'la. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli dzambi wa aksi syaitani wa furqani mizani waj'alni fil nadil a'la. khair. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli dzambi wa aksi syaitani wa furqani masakil mizani waj'alni fil nadil a'la. Khair. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli dzambi wa aksi syaitani wa furqani masakil mizani waj'alni fil nadil a'la. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli dzambi wa aksi syaitani wa furqani
في النبي الأعلى. Bismillahirrahmanirrahim. واغفر شيطاني وفقر هاني وثقل ميزاني واجعلني في النار الأعلى. بسم الله بعد ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي مأسي شيطاني وفك ريحاني وثقل ميزاني واجعلني في النبي الأعلى. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir li dhanbi wa aghsil syaitani wa fukka rihani wa thaqqil mizani waj'alni fin nabiyil a'la. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli zambi wa asyik sayyidani wa furqani hani wa zakir mizani wa jalni fi nadiyana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli zambi wa asyik sayyidani wa furqani hani wa zakir mizani wa jalni fi nadiyana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli dhanbi wa akhshi syaitani wa furka rihani wa zakil mizani wa ja'alni fi nabiyyil a'la. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli dhanbi wa akhshi syaitani wa furka rihani wa zakil mizani waj'alni fil nabiyyil a'la. nah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Berdiri. dhanbi wa akhshi syaitani wa furka rihani wa zakil mizani waj'alni fil nabiyyil a'la. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir li dhanbi wa aghsil syaitani wa fukka rihani wa thaqqil mizani waj'alni fin nabiyil a'la. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli zambi wa asyik syaitani wa furqa rihani wa zakil mizani wa jalni fi nadiyil a'la.
waj'alni fin nadil a'la. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli dhanbi waghfir syaitan fakkan anni hakim mizani wa jani fin nadil a'la. Allahumma inni a'udzubika min al-mudhi wa al-malaka. amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli dhanbi waghfir mizani waghfir syaitani wa fukarihani wa fikir mizani waj'alni fi nadil a'la. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli dhanbi waghfir syaitani wa fukarihani wa fikir mizani waj'alni fi nadil a'la. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli dhanbi waghfir syaitani wa fukarihani wa fakir mizani waj'alni fin nadil a'la. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli dhanbi waghfir syaitani wa fukarihani wa fakir mizani waj'alni fin nadil a'la. nah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli dhanbi waghfir syaitani wa fukarihani wa fakir mizani waj'alni fin nadil a'la. Nah. Bukanani masakin mizani waj'alni fi nadil a'la. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli dhanbi waghfir syaitani wa waghfir ini waghfir di kotak kuning waghfir bukan waghfir syaitani wa fukarihani wa fakir mizani waj'alni fi nadil a'la. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli dhanbi waghfir syaitani wa fukarihani wa fakir mizani waj'alni fi nadil a'la. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli dhanbi waghfir syaitani wa fukarihani wa fakir mizani waj'alni fi nadil a'la. Allah. Allah. Allahumma firli dhanbi waghfir syaitani wa fukarihani wa fakir mizani waj'alni fi nadil a'la. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli dhanbi waghfir syaitani wa fukarihani wa fakir mizani waj'alni fi nadil a'la. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli dhanbi waghfir syaitani Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli dhanbi waghfir syaitani wa fukarihani wa fakir mizani waj'alni fi nadil a'la. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli dhanbi
واغشي شيطاني وفك رهاني وسكن ميزاني واجعلني في النبي الأعلى. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لي ذنبي واغفر شيطاني وفك رهاني وسكن ميزاني واجعلني في النبي الأعلى. Bismillahirrahmanirrahim. Allah pilih dia. Asal syaitan yang berkalian masa kini saya dalam di Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma pilih zambi wa asal syaitan wa kafukarian wa sakin mizani wa tanifin di Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli zambi wa sak syaitani wa fukarihani wa sakin mizani wa jami fin nabi a'an. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli zambi wa sak syaitani wa fukarihani wa sakin mizani wa jami fin nabi a'an. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli zambi wa sak syaitani wa fukarihani wa sakin mizani wa jami fin nabi a'la. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli zambi wa sak syaitani wa fukarihani wa sakin mizani wa jami fin nabi a'la. Allahumma qina dzalika Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli zambi waghfir syaitani wa fukarihani wa sakkil mizani waj'alni fin nadiyil a'la. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli zambi waghfir syaitani wa fukarihani wa sakkil mizani waj'alni fin nadiyil a'la. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli zambi waghfir syaitani wa sakkil mizani wa fukarihani wa sakkil mizani waj'alni fin nadiyil a'la. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli zambi waghfir syaitani wa fukarihani wa sakkil mizani waj'alni fin nadiyil a'la. Tulis besar-besar di bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli zambi waghfir syaitani wa fukarihani wa sakkil mizani waj'alni fin nadiyil a'la. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli zambi waghfir syaitani wa fukarihani wa sakkil mizani waj'alni fin nadiyil a'la. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli zambi waghfir syaitani wa fukarihani wa sakkil mizani waj'alni fin nadiyil a'la. Orang terkantuk kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli zambi waghfir syaitani wa fukarihani wa sakkil mizani waj'alni fin nadiyil a'la. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli zambi waghfir syaitani wa fukarihani wa sakkil mizani waj'alni fin nadiyil a'la. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli zambi waghfir syaitani wa fukarihani wa sakkil mizani waj'alni fin nadiyil a'la. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli zambi waghfir syaitani wa fukarihani wa sakkil mizani waj'alni fin nadiyil a'la. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli zambi waghfir syaitani wa fukarihani wa sakkil mizani waj'alni fin nadiyil a'la. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli zambi waghfir syaitani wa fukarihani wa sakkil mizani waj'alni fin nadiyil a'la. Bismillahirrahmanirrahim.
Sebelum ulang, terus. Jangan nih. Nah, lagi. Nah, lagi. Bismillahirrahmanirrahim. 15 menit ke depan antum berdiri. Karena hadis 6559 hadis riwayat Imam At-Tirmizi adalah sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam idza arada amran, apabila menginginkan ia Nabi akan satu perkara, akan satu hal, qala, niscaya Nabi membaca doa, Allahumma khirli waqtarli, ya Allah pilihkanlah untukku, ya Allah pilihkanlah untukku. Dan ikhtarli juga maknanya sama, pilihkanlah untukku. Allahumma khirli waqtarli, ini salah satu doa istikharah. Istikharah itu enggak mesti bimbang dalam dua hal, tapi bimbang mau pergi atau enggak juga, bimbang mau buat atau enggak juga, bimbang memilih si A atau si B juga. Si A atau si B ya? B. A atau si B, si A atau si B. Karena ada ya Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam idza arada, apabila menginginkan ya Rasulullah safaran, akan melakukan safar, perjalanan, qala, Nabi baca doa, Allahumma bika asulu wa bika ahulu wa bika asiru. Safar yang dimasukkan ini adalah safar perang. Ya Allah, denganmu aku mengalahkan musuh, denganmu aku berpaling dari maksiat, denganmu asiru, aku berjalan menuju musuh. Asulu, aku mengalahkan musuh. Ahulu, aku menghindar atau berpaling dari maksiat. Asiru, aku berjalan menemui musuh. Nah, doa ini boleh dibaca ketika mau safar perang. Doa ini juga boleh dibaca ketika mau lomba. Doa ini juga boleh dibaca ketika mau hadir ke pengadilan. Doa ini juga bisa dibaca ketika debat dengan Salafiyin. Karena ada yang Nabi sallallahu alaihi wasallam jika arada, apabila menginginkan ia Nabi sallallahu alaihi wasallam an yuzawwija, bahwa menikahkan ia Nabi imra'atan, akan salah seorang wanita, min nisaihi, dari anak-anak perempuannya Nabi, dari wanita-wanita keluarganya Nabi, ya'tiha, niscaya Nabi mendatanginya, niscaya Nabi mendatanginya wanita tersebut, min wara'il hijab, dari balik tirai,
dari balik hijab. Fayaqulu laha, maka berkatalah sang Nabi sallallahu alaihi wasallam, laha, bagi wanita yang berkenaan. Apa kata Nabi? Ya bunayya, wahai putriku, inna fulanan, sesungguhnya Fulan itu kata ganti nama. Contoh, sesungguhnya Abdullah khatabaki, dia melamarmu. Fa in karihtihi, maka jika engkau tidak setuju dengannya, maka jika engkau tidak suka dengannya, fakuli, maka katakanlah la, tidak. Fa innahu, maka sesungguhnya la yastahi ahadun, tidak boleh malu oleh seseorang, tidak boleh malu oleh seseorang ayakuna, bahwa dia mengatakan tidak. Jadi jangan malu-malu bilang tidak. Kalau nggak suka bilang tidak. Wa in ahbabti, jika engkau menyukainya, fa inna sukutaki iqrar, maka sesungguhnya diamnya kamu, itu adalah setuju. Nah, diamnya kamu itu adalah setuju. Nah, apa yang kita pahami dari hadis ini? Pertama, sunnah bagi wali minta izin kepada anak perempuannya untuk dinikahkan. Kalau anak perempuan itu masih perawan. Tapi kalau tidak, wajib minta izin. Yang kedua, KUA dengan maksa-maksa wanita untuk hadir ke depan ketika akad nikah. Mana istrinya? Di belakang, Pak. Suruh maju. Syariah apa boleh itu dibalik-balik belakang-belakang itu, menyalahkan yang benar. Itu kemarin mungkin KUA-nya tuh kuliah itu tidur, banyak mesennya, sehingga yang benar disalahi. Sehingga nggak mau dia menikahkan kalau perempuannya nggak ada di depan. Pembacaan hadis Nabi, ketika anak perempuannya dilamar oleh laki-laki, wanita atau anak perempuannya Nabi SAW itu nggak dibawa ke ruang tamu. Anak wanitanya Nabi nggak dihadirkan ke depan, tapi tetap di balik hijab. Nabinya yang datang ke belakang. Nabinya yang datang menemui anak perempuannya. Bicaranya di mana? Bicaranya di mana? Di balik hijab. Walaupun Nabi mahram dengan anak perempuannya, tapi bicaranya di balik hijab. Nabi tanya, Abdullah lamar kamu, suka nggak? Kalau nggak bilang nggak, yang malu-malu bilang nggak. Tapi kalau kamu diam, berarti setuju. Abdullah melamarmu, suka nggak? Dia setuju. Alhamdulillah. Nah, ketika setuju tinggal bapaknya menikahkan anak perempuan tersebut. Nah, ini buat agama sendiri, buat aturan agama sendiri. Wanitanya belum lagi nikah sama suaminya, setuju duduk berdampingan. Duduk di sini dulu. Kemudian dikasih pula kain ditutup berdua. Nggak hujan, nggak panas, kasih kain. Tutup kepala dulu. Orang itu belum nikah, masih haram untuk dekat-dekatan. Kenapa kamu tutup? Kenapa kamu yang tahu urusan agama buat perkara haram di dalam masjid?
Kadang-kadang dalam masjid suruh maju pula ke depan, suruh pasangkan cincin. Malu-malu udah nikah dah itu nggak punya out dia. Walaupun halal kan nggak selayaknya di hadapan orang ramai, ditonton oleh pak mertuanya, ditonton oleh bapaknya, ditonton oleh saudaranya, oleh paman, oleh bibinya. Disuruhlah anak itu menghilangkan rasa malu di depan orang ramai. Itu perangai sebagian penyuluh pemangku agama. Sebetulnya dia mau kawin lagi. Ada lama ngawinin orang terus, dia mau kawin lagi. Nah, untuk melampiaskannya dibuat begituan. Tidak betul. Nah, dengan agama ditambah-tambah. Jangan buat perkara-perkara halal. Bukan setiap perkara halal itu boleh dilakukan di hadapan orang ramai. Ada yang namanya harga diri, ada yang namanya muruah, ada yang namanya kesopanan. Tapi mereka kadang-kala melanggar itu semuanya. Nanti antum suruh maju oleh kawannya ke depan, jangan maju-maju. Kalau nggak jadi nikah hari itu, nggak usah, nggak jadi. Nah, nggak apa-apa nggak jadi. Nanti kita wawancarai, kenapa nggak jadi nikah? Kawannya masa-masa hadir ke depan. Dari pahami. Ini kadang-kala ketika orang melakukan akad nikah itu disuruh-suruh untuk perkara yang tidak benar, mau-mau saja. Itu anehnya. Melakukan akad nikah, melakukan walimah, melakukan kenduri, disuruh oleh orang yang tidak tahu agama, melanggar aturan agama, dia mau-mau aja. Datang tukang soleh, pasang bulu mata palsu, mau? Kasih alis palsu, mau juga? Dikasih sambung rambut buat sanggul, mau juga? Untuk apa belajar agama kalau tidak bisa membantah perkara haram seperti itu? Kenapa Anda yang belajar agama ikut-ikutan orang tidak tahu agama? Sini, Habib. Nah, antum mau kawin di dandan dulu, mau bersanding, jadi kasih lipstik oleh batu. Nanti tiga tu Habib. Habib, anda mau? Mengkira sama deh, antum kasih. Aku belajar agama mau dikasih lipstik, laki-laki kasih lipstik, maka dia sirik. Nah, biar merah bibirnya, makan sirik. Kamu atau orang dulu, orang tua dulu, itu laki-lakinya suruh makan sirik, biar bibirnya merah. Kan kasih lipstik, itu juga beda. Kasih dia merah. Pak Ustaz nanti juga gini. Allah, nggak ada ilmu agama dia belajar. Ada gunanya. Nikah orang agama dan orang tidak beragama sama saja, tidak beda tipis. Terakhir, karena ada yang Nabi SAW idza stajadda, apabila membeli yang baru dia Nabi, istajadda, idza stajadda, apabila Nabi membeli yang baru, sauban akan pakaian, sammahu, niscaya Nabi memberi nama akannya pakaian, bismi, dengan namanya, yang namanya nya pakaian, yang Nabi.
Nah, Nabi nggak mondok. Apa sih nama Nabi di pakaian Nabi? Jadi baju Nabi itu dibordir tuh Muhammad gitu. Takut hilang yang biasanya Abu Bakar begitu. Jadi nyatukannya Nabi, nya pakaian. Jadi pakaian Nabi itu punya nama. Nah, baju yang terpakai sekarang tuh namanya apa? Itu merek, bukan nama. Nggak ada kita melakukan sunnah itu sekarang. Nggak ada. Ya paling kita kasih nama dengan nama orang ngasihnya, itu mungkin saja. Nah, baju Toha, mana baju Toha? Kenapa baju Toha? Pak Toha yang kasih. Oh, itu bisa kadang-kadang. Tapi yang sesungguhnya yang disunahkan oleh Nabi, itu baju Nabi itu punya nama. Ontanya punya nama, pedangnya punya nama, sendalnya punya nama, bajunya punya nama, jubahnya punya nama, sorbannya punya nama. Semua barang-barang Nabi itu ada namanya. Nah, kalau antum tidak, semuanya ada nama antum. Nah, di bajunya ada nama antum, di kolor ada nama antum, di handuk ada nama antum. Insya Allah dulu dalam. Nah, insya Allah itu ketika anaknya ngantar mondok, ibunya tulis semua nama anaknya, di semua benda punya anak, masuk Jordan tadi. Akhirnya jadi pemalukan dengan hal itu. Agak terpukul perasaannya. Siapa pula yang mau nyuri itu? Hah? Ada yang ambil punya jalan berapa? Nggak ada. Gak usah pakai nama seperti itu. Sorban saja boleh, baju jubah boleh, tukar-tukar, celana mungkin. Tulis itu nama masing-masing. Tapi hadis ini bukan untuk nama kita pada pakaian, tapi Nabi memberi nama dengan nama pakaian tersebut. Apa itu gamis, imamatan atau sorban, auridaan atau selendang. Gamis, sorban atau selendang. Kemudian Nabi baca doa. Ini doa memakai pakaian baru. Nah, ini tuh subuh minggu depan insyaallah. Allahumma lakal hamdu anta kasautani. Ya Allah, bagimu lah puji-pujian. Engkau yang memakaikan kepadaku akannya pakaian. As'aluka min khairi. Aku meminta kepadamu dari kebaikannya pakaian. Wa khairi ma suni'alah, dan kebaikan sesuatu yang dibuat untuknya pakaian. Maaf, kebaikan sesuatu yang dibuat ia pakaian, yang dibuat ia pakaian untuknya sesuatu. Kebaikan sesuatu yang dibuat ia pakaian untuknya sesuatu. Wa'udzu bika min syarri, aku berlindung dari kejahatannya pakaian. Wa syarri ma suni'ala, dan kejahatan sesuatu yang dibuat ia pakaian untuknya kejahatan. Sehingga pakaiannya tidak masuk dalam gigi sepeda motor yang menyebabkan dia jatuh, karena dia sudah berlindung. Kemudian dia mendapatkan kebaikan-kebaikan dari pakaian yang ada, kebaikan sorban dan kebaikan memakai sorban, kebaikan peci dan kebaikan memakai peci, kebaikan celana dan kebaikan memakai celana. Ini doa dihafal, ini waktunya 1 minggu, maka terperuntukkan untuk semua. Semua cukup insyaallah. Silakan dulu. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, assalamu ala mursalin,
Alhamdulillah.